Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya marilah kita tenang teduh, kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian, mujizat itu nyata. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kami bepergian, di dalam kami melakukan kegiatan kami pada hari ini. Bapa, saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Bapa memberkati persekutuan doa malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali menaikkan pujian. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagi kita. Kasih setia untuk Tuhan, selalu
Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan berdoa kepadamu, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang serba dalam kekurangan, kiranya kuat kuasa-Mu yang bersama-sama dengan beliau. Kiranya juga Tuhan Engkau tolong juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka menyisihkan waktu mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, kembali kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-19 sampai yang ke-28. Saya akan membacakannya buat kita demikian. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripada aku, dan gentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dengan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasuk, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dimanapun berada, yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, merenungkan, mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika kita ada dalam suatu situasi yang tidak mengenakan, tentunya kita ada banyak hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman. Bahkan ketika menghadapi sesuatu hal itu seakan-akan harus segera kita hindari, harus segera kita mencari solusinya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan menjadikan kita marah. Bapak Ibu, kita melanjutkan tentang kisah Ayub. Ayub dengan jelas dikatakan di dalam kitab bahwa dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ia tidak bercela di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kesengsaraan dan penderitaan menimpa hidupnya, ia merasa bahwa ia perlu bertanya, ia berhak bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, walaupun Ayub melakukan hal demikian, Bapak Ibu, tetapi tidak berarti dia tergesa-gesa untuk menghujat Allah dengan keadaan yang dialaminya. Sekalipun orang-orang yang di sekelilingnya berbeda pendapat, tetapi karena Ayub mempunyai hikmat, ya, mempunyai hikmat terhadap Tuhan, dia yang tahu dirinya terhadap Tuhan, maka ia tidak takut, Bapak Ibu. Maka ia tidak tergesa-gesa meninggalkan Allah yang ia percaya itu. Ia tidak mencari solusi yang lain dalam situasi yang ia alami itu. Tetapi Bapak Ibu, ia memiliki sesuatu hal yang membuat dia tetap kuat, tetap tegar, dan senantiasa mencari Tuhan. Sehingga ia senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, mencari keadilan terhadap Tuhan. Itu yang ia serukan. Dan pada pasal ini, Ayub seakan-akan sedang mengatakan, membela perkaranya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dengan keteguhan imannya, maka ia berhak membela, Bapak Ibu ya. Nah, Ayub di sini senantiasa fokus pada kebenaran yang ia tahu. Sebab ia mengalami situasi yang begitu menurut ukuran manusia mungkin tidak sanggup, tetapi dia tetap fokus kepada Allah yang benar. Ya, kemudian dia tidak menyerah dengan keadaan yang ia alami, Bapak Ibu. Kemudian dia tidak senantiasa mencari solusi kepada yang lain, tetapi dia senantiasa mencari Allah. Ia hanya mengharapkan solusi daripada Allah. Sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu, yang terjadi, pemulihan pun terjadi kepada Ayub. Tetapi itu tidak segampang-gampang mungkin dia lakukan. Ketika setiap ia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepadanya, itu yang membuat dia sadar, Bapak Ibu. Sadar senantiasa memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu demikian juga di dalam kehidupan kita? Kita tahu dan sering mendengar suatu ungkapan mengatakan bahwa selama hidup ini kita tidak luput dari permasalahan, tidak luput dari penderitaan. Sebab Tuhan memiliki janji bagi kita. Ia akan memberikan kekuatan, Ia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Tetapi tidak juga ada kalanya kita lupa dengan ungkapan itu. Memang benar, Bapak Ibu ya. Memang benar, hanya Tuhan yang dapat menolong, yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Sebab rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita sebagai manusia. Ayub dalam penderitaannya bukan berarti ia tidak memiliki semangat hidup lagi. Tetapi dia hanya fokus kepada kebenaran yang ia tahu bersama dengan Tuhan. Ia tidak gampang untuk menyerah dan mencari Allah lain, tetapi dia senantiasa mencari Allah. Itu yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu. Mari kita senantiasa fokus kepada Allah yang benar itu. Kita jangan menyerah dengan keadaan kita, dan kita senantiasa mencari Tuhan. Maka di dalam Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas
Artinya di sini bahwa Ayub tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Begitu pula dengan kita pada saat ini Bapak Ibu. Marilah kita senantiasa melakukan 3 hal ini. Fokus kepada kebenaran, tidak menyerah, dan juga cari senantiasa Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan mencari alternatif yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Setiap waktu, setiap detik Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan menolong kami Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ini. Dan kami mau senantiasa Tuhan menjunjung tinggi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu senantiasa ya Tuhan. Sertailah kami dan layakkanlah kami senantiasa di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada malam hari ini sebagai jemaat-Mu, kami berdoa, bersyukur atas penyertaan-Mu ini ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan Tuhan di dalam doa kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa dalam segala pergumulan kita, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam sakit penyakit, ataupun studi, bahkan setiap rencana-rencana kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan, setiap jemaat Tuhan, baik itu dalam sakit penyakit, kiranya Engkau yang menjamah menyembuhkan ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan dalam menyembuhkan sakit penyakit mereka, Engkau menggunakan obat-obatan menjadi penyembuhan bagi mereka ya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pekerjaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Kiranya Engkau melindungi mereka di perjalanan mereka, bahkan juga Tuhan menganugerahkan setiap yang terbaik di dalam pekerjaan mereka. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari lepas hari mereka. Engkau memberkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam studi mereka saat ini ya Tuhan, yang sedang berjalan melalui online ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa Tuhan jenuh, bahkan juga Tuhan putus asa. Tetapi Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, memberikan semangat yang baru bagi mereka. Engkau juga memberkati juga Tuhan setiap rencana-rencana umat-Mu ya Tuhan, baik itu di dalam kekeluargaan mereka maupun juga di mana saja ya Tuhan. Begitu pula di dalam gereja-Mu, kiranya Tuhan rencana-rencana itu dapat terjadi di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semuanya itu Tuhan. Pada saat malam hari ini, kiranya Engkau yang mengabulkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita juga berdoa untuk yang terakhir kalinya untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, secara khusus Tuhan pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, dan juga Tuhan apapun yang menjadi kendala dalam segala situasi yang sedang terjadi pada saat-saat sekarang ini Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang bertahta Tuhan, dan Engkau yang bisa melihat kemampuan setiap umat-umat-Mu. Tuhan, Engkau pakai setiap pemerintahan kami, apapun yang mereka lakukan dalam vaksinasi ini Tuhan, dalam COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjelikan hati mereka, bahkan juga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Berkatilah setiap tim medis, bahkan juga Tuhan pergumulan bangsa dan negara-Mu Tuhan. Mereka yang sedang mengalami duka, mereka yang sedang mengalami bencana, Engkau menolong mereka Tuhan.
Engkau juga yang merencanakan sesuatu hal yang terbaik untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah doa kami pada malam hari ini. Ini seluruh permohonan kami di dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Segala sesuatu hal yang boleh kami doakan pada malam hari ini yang jauh dari kesempurnaan, baik di dalam keluarga, di dalam berjemaat, di dalam bergereja, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah pergumulan kami, inilah doa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengabulkannya, biarlah kiranya Tuhan yang menopang kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.